Salam sehat semuanya. Saya minta ibu-ibu sama bapak-bapak kiri, kanan, depan, belakang kasih salam sehat. Salam sehat. Ya. Salam sehat semuanya. Kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari nomor ibu-ibu melihat ini ya. Sorry, saya lupa udah ada layar. Kita memuji Tuhan yaitu Tuhan Allah hadir. Supaya kita mengundang Tuhan supaya Tuhan Allah hadir di tempat ini agar ibu-ibu, bapak-bapak semua sungguh-sungguh beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini hari, pagi ini, ya jangan pikirannya, hatinya kemana-mana, ya. Yang penting kompor sudah dimatiin semua, ya. Ayo, mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Bapak Ibu, ibadah pada pagi hari ini berlangsung atas pertolongan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Ya, tetap berdiri ibu-ibu, bapak-bapak, kita nyanyi lagi. Ibu-ibu, kita memuji Tuhan kembali yaitu dari dengar dia panggil nama saya. Ibu-ibu sangat taat kepada Tuhan karena pagi ini ibu-ibu dan bapak-bapak mendengar suara Tuhan sehingga ibu-ibu mau datang ke sini. Kalau lihat Zoom di rumah pasti males-malesan. Iya, karena saya sadar dan saya juga mengaku waktu kita belum ada kebaktian begini ya, onsite begini, enak aja
kalau kita dengar kebaktian itu kan penting ya, kebaktian beribadah yang penting. Kadang-kadang sambil tiduran, sambil makan gitu ya. Ntar keluar lah, ngurusin kompor lah. Nggak fokus kan? Ngaku ibu-ibu. Jadi ini benar-benar kita dipanggil oleh Tuhan dan ibu dan bapak taat mendengar suara Tuhan. Kita nyanyi, dengar dia panggil nama saya. Ya, kita rame-rame nyanyi bersama. Terus nanti nyanyi lagi, sebelah kiri saya, dengar dia panggil nama saya, gitu kan? Nah, nanti ibu diam, nanti ibu yang jawab gini, ku jawab ya, ya. Sebelah sini kanan, ngerti ya? Sekarang kita nyanyi bersama dulu. Boleh, nama saya. Dia panggil nama sebelah sini. Bersama-sama. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namaku. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namaku. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Bapak, mari kita buka dalam doa agar kita sungguh-sungguh menghadap Tuhan untuk mendengar sabda Tuhan pada hari ini ya. Tuhan Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, sehingga Engkau masih diberi kesempatan kami untuk bersama dan berkumpul di tempat ini untuk mendengar sabdamu. Dan kami bersama-sama menghadap kehadirat-Mu. Tuhan, kami juga teringat akan saudara kami yang tidak dapat hadir pada hari ini. Mungkin mereka bermasalah. Kiranya Tuhan mau melawat dan juga Tuhan mau memberikan jalan terbaik dan jalan keluar bagi teman kami yang mengalami masalah. Jikalau ada teman kami yang sakit, kiranya Tuhan juga mau menjamah segala sakit penyakitnya, baik yang di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kiranya pagi hari ini Engkau mau bersabda untuk kami semua, agar firman-Mu saja yang kami dengar dan kami simpan dalam hati, dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Agar kami tetap taat sampai Tuhan datang kembali. Atau kami dipanggil pulang. Kami sudah taat dan kami boleh mendengar akan firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih Yesus. Dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus yang kami muliakan. Amin. Kita akan membaca nats pembimbing ya untuk pembukaan ini, yaitu 1 Petrus 4
ayat 2. Memang saya nggak suka cantumin di sini. Supaya ibu-ibu buka Alkitab yang bawa Alkitab. Kalau yang bisa pakai HP, silakan pakai HP. Kalau saya nggak bisa, ibu-ibu pakai HP nggak bisa. Jadi saya buka ini aja Alkitab. 1 Petrus 4. 1 Petrus 4 ayat 2. Kita akan baca bersama kalau sudah pada dapat. 1 Petrus 4 ayat 2. Sudah semua dapat? Sudah? Sudah ya? Kita baca bersama 3, 2, 1. Nah, kita harus apa katanya itu, ibu-ibu? Nah, waktu kita kalau umur kayak saya gini, udah 76, kaki saya 2 sudah masuk peti. 2, sudah 2, karena sudah 70 ke atas, ya. Sudah 2 kaki saya masuk di peti. Jadi kesempatan saya inilah, saya terus ingin melayani Tuhan, begitu juga ibu-ibu. Diberi kesempatan sama Tuhan, jangan disia-siakan tadi ya bacaan kita. Ya, amin. Ya. Kita pujian lagi. Hidup kita tidak selalu enak. Kita ikut Tuhan, saya baru merasakan waktu saya percaya Tuhan, saya dibaptis, kok ikut Tuhan, kenapa badai saya makin kencang, makin keras. Kenapa? Saya pikir enak ikut Tuhan. Tapi saya bersyukur, saya tidak berubah. Iman saya tidak berubah. Saya tetap ikut Tuhan terus sampai saat ini. Walaupun sampai saat ini pun badai tetap menyerang saya. Ya, saya merasa hati saya hancur, tapi saya tahu di balik itu pasti ada kehendak Tuhan yang terbaik untuk saya. Mungkin untuk anak saya, keluarga anak saya, dan untuk keluarga besar saya. Tuhan mau menyatakan kasih Tuhan yang luar biasa. Sampai saat ini saya tetap kuat, diberi kekuatan oleh Tuhan loh. Kalau tanpa saya taat sama Tuhan, saya gak kuat. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya gak kuat. Karena badai terus menyerang saya. Dari mulai saya percaya Tuhan. Nah, jadi kita kalau kesaksian jangan yang enak-enak. Yang gak enak. Apakah kita kuat? Apakah kita taat kepada Tuhan? Itu yang paling penting. Yang badai terus menyerang kita. Apakah kita setia, taat ikut Tuhan? Itu, ya. Mari kita memuji Tuhan, yaitu ini. Lagunya Hidup Tak Selalu. Pada
Yang ketiga, jauhkan carilah di atas awan langit kasih yang tetap, warna-warninya lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik duka menanti lagi kasih. Yang ketiga, Bu, jauhkan nggak ada ya? Ini yang nyatetnya salah ya? Apa saya yang salah? Maaf. Udah ke satu dan yang kedua. Oke, nggak apa-apa. Kita persiapkan untuk mengaku dosa kita yang kita sering perbuat, ya, sehari-hari. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami datang kembali di bawah kaki salib-Mu. Sebelum kami mohon apa-apa, kami mohon ampun ya Tuhan. Kami sering menyakiti hati Tuhan. Kami sering juga menyakiti hati sesama kami. Kami juga sering menyakiti hati mungkin di keluarga kami sendiri. Tuhan, mungkin dari perkataan kami, perbuatan kami, ampunilah kami ya Tuhan. Memang kami tidak sanggup untuk melawan dosa, tetapi kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan terus membimbing kami, agar kami tidak jatuh di dalam dosa makin dalam. Tuhan, ajarilah kami terus agar kami tidak jatuh dalam dosa. Biar kami boleh menjadi teladan bagi murid Tuhan, mungkin juga di dalam keluarga kami sebagai teladan, sebagai oma, istri, anak, cucu. Biarlah Tuhan, Engkau mau memimpin kami satu persatu di dalam rumah tangga kami, agar kami boleh menjadi teladan untuk keluarga dan sesama kami. Terima kasih Yesus, ampuni kami. Amin. Kita menyanyi lagu Mampirlah, supaya Tuhan tidak meninggalkan kita, ya. Mampirlah. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Sekali lagi.
Ya, untuk anugerah dari Tuhan, apakah Bapak-bapak, Ibu-ibu mau dibentuk oleh Tuhan? Ya, mau nggak Ibu, Bapak? Mau dong ya, supaya kita dibentuk oleh Tuhan menjadi teladan bagi keluarga kita dan sesama kita. Lagu itu ya. Kita nyanyi 2 kali ya. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Sekali lagi. Ya, ibu-ibu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar sabda Tuhan. Sebelumnya kita naikkan pujian, yaitu pegang tanganku. Kita nyanyikan 2 kali, yang kedua saya minta Pak Yonatan ya, ke depan ya. Dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh, Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Yang kedua, ingin selalu dekat padamu, ikut Kau Tuhan, tiada jemu. Bila Kau pimpin kehidupanku, takkan ku ragu, tetap langkahku. Oh, Juru Selamat, pegang tanganku, bimbingan-Mu yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Baik Bapak Ibu, kita bersatu dalam doa. Ya Juru Selamat, peganglah tangan kami ya Allah, dan juga bimbinglah kami ya Allah, karena sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu ya Allah. Bukalah hati kami, pikiran kami, dan juga telinga kami, agar kami dapat mendengar
akan sabdamu. Dan juga biarlah Roh Kudus-Mu membantu kami dalam memahami akan firman Engkau ya Allah. Inilah doa kami alaskan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, serta saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita buka Alkitab kita. Ya. Dari Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kejadian 9 ayat 1 sampai yang ke-17. Apakah sudah semua? Ya, baik. Ya, karena di sini saya tidak ingin membacakannya sendiri, kita akan membacanya secara bergantian ya Bapak Ibu ya. Saya akan membacakan yang genap dan Bapak Ibu akan membacakan yang ganjil. Ya. Mari. Perjanjian Allah dengan Nuh. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi, di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang luar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan, melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah,
selamat pagi Bapak Ibu. Waduh, pagi mungkin yang belum kenal ini siapa ini kan? Wah, perkenalkan nama saya Jonathan Almer Pratama. Bapak Ibu bisa panggil saya Jojo karena saya masih berumur 22 tahun ya. Jadi ya cucu. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita membahas tentang firman Tuhan pada pagi hari ini, saya ingin memberikan sebuah cerita ya, singkat sekali. Jadi ada seorang kapten kapal, gitu ya. Bapak Ibu tahu ya kapten kapal ya? Ya, seorang kapten. Sebelum dia berlayar, dia memerintahkan kepada kru-kru kapalnya bahwa ketika ia sedang memerintah mereka untuk melakukan tugasnya, maka lakukanlah. Dan kemudian sebelum berangkat, kapten itu berjanji kepada kru kapalnya bahwa kita pasti akan selamat sampai tujuan. Dan kemudian maka berangkatlah kapal itu. Nah, sesudah di perjalanan nih, ternyata banyak sekali ombak-ombak tinggi. Ya, kapal itu kan gini-gini ya. Kadang tiba-tiba tenang, gini lagi gitu. Jadi banyak sekali ombak-ombak tinggi yang mereka lalui. Kemudian kapten kapal nih menyuruh kru kapalnya untuk bekerja. Jadi kapten kapal itu memerintahkan kru kapalnya untuk tetap bekerja, tetap mengawasi mesin kapal, tetap mengawasi barang-barang yang ada. Dan kemudian salah satu kru kapalnya datang kepada sang kapten dan bertanya seperti ini. Kapten, katanya kita akan sampai tujuan. Kok kita masuk ke jalur ini sih yang banyak ombaknya tinggi? Terus kenapa gelombangnya tinggi? Katanya janji sampai tujuan. Kemudian sang kapten menjawabnya, ya, kita akan melewati perairan ini meskipun ombaknya tinggi. Dan saya berjanji bahwa kita akan sampai tujuan. Tapi yang perlu kamu tahu bahwa sebenarnya inilah jalur yang terbaik. Karena saya tidak mau mengambil jalur yang satunya lagi. Karena ada badai besar di sana. Dan saya tidak mau kehilangan kapal ini ataupun kehilangan kalian semua yang ada di sini. Dan kemudian setelah berlama-lama di situ dan kru kapalnya itu akhirnya kembali kepada pekerjaannya dan akhirnya sampai kepada tujuan. Nah, Bapak Ibu, cerita ini tuh adalah sebuah gambaran ya, cuplikan gitu dari apa yang kita bacakan pada hari ini dari Kejadian 9. Nah, Bapak Ibu tentu tahu dong kisah Nabi Nuh ini. Ada yang mau coba siapa itu? Nabi Nuh itu siapa sih gitu kan? Nabi Nuh itu adalah seorang nabi yang tentu dia menaiki kapal ya, kapal yang besar untuk menghindar dari air bah. Jika kita baca sebelum pasal yang ini diceritakan bahwa manusia ini sangat jahat ya, sehingga Allah membinasakan manusia lewat air bah. Nah, kalau kita lihat-lihat nih ya, ada hal yang menarik nih. Jadi sebelum Nabi Nuh membuat kapal, Tuhan tuh memerintahkan terlebih dahulu. Di pasal sebelumnya ketika dalam Kejadian 6 ya. Kejadian 6 bahwa Allah memberitakan Nabi Nuh untuk membuat kapal dulu. Ya. Dan kemudian Allah berkata bahwa nanti aku akan memberikan sebuah janji. Nah, di sini juga begitu Bapak Ibu. Jadi Allah itu pada ayat yang pertama itu ia berfirman ya, ia memerintahkan Nuh untuk apa Bapak Ibu?
Ya, bikin bahtera. Tapi kalau dalam ayat ini apa Bapak Ibu yang kita baca bersama-sama ini? Yang pertama adalah beranak cuculah. Ya. Itulah perintah dari Allah, beranak cuculah. Dan kemudian apalagi Bapak Ibu? Dalam ayat yang kedua, coba ada yang bisa bantu? Ya, yang binatang tadi, binatang. Ya, bahwa manusia akan bertanggung jawab atas ciptaannya. Dan itu perintah yang kedua. Kemudian ada yang menarik nih di ayat 4 ya. Itu dikatakan bahwa hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darah, janganlah kamu makan. Wah, ini tuh apa nih maksudnya, kok darah dimakan? Kan darah kan diminum, oh enggak ya. Jadi itu sebenarnya itu apa yang dimaksudkan oleh Allah itu adalah zaman dulu kan Yesus belum ada. Dan itu cara menebusnya melalui darah. Dan darah inilah maka Tuhan bilang jangan dimakan karena untuk menebus dosa pada zaman itu. Dan kemudian jika kita melihat ya dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa tetapi mengenai darah kamu yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasannya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Nah, dari ayat keempat itu tentu pada sekarang kan kita tahu bahwa bukan darah domba lagi, bukan darah kambing lagi gitu ya, atau bukan darah B2 lagi gitu, tapi melalui darah Kristus kita sudah diselamatkan Bapak Ibu. Dan dalam ayat yang kelima, jika melihat ini bahwa juga perintah Tuhan bahwa jangan membunuh. Karena dalam sebelumnya itu kan kejahatan manusia, itu berarti kan apa yang manusia lakukan itu jahat, saling membunuh gitu kan. Maka Allah melarangnya. 3 perintah inilah yang Allah sampaikan kepada Nuh. Dan gak mungkin juga dong ketika Allah memerintahkan beranak cuculah tapi masih saling membunuh. Kan sama aja gitu kan, gak berkembang malah. Dan gak bakal memenuhi bumi. Dan jika kita melihat lagi nih bacaan kita pada pagi hari ini, sesudah Allah memberikan perintah, kemudian Allah memberikan sebuah janji gitu ya. Yang kita tahu bahwa kalau kita nih ya kadang apalagi saya gitu kan, saya kadang suka janji-janji dulu, ntar ditepatinya nanti gitu ya. Kalau Allah ini memberikan perintah dulu, maka akan janji yang ditepatinya. Dan kemudian jika kita melihat dalam perjanjiannya itu terdapat dalam ayat 8 sampai ayatnya yang ke-17. Nah, apa sih janji-janji Allah? Janji manis seperti apa sih ya? Yang pertama adalah dalam perjanjian itu Tuhan tidak akan mendatangkan air bah untuk memusnahkan manusia. Itu janji yang pertama. Dan kemudian air yang turun atau hujan tidak akan memusnahkan manusia lagi dalam ayatnya ke-15. Nah, dalam perjanjian itu Tuhan membuat sebuah janji yang menandakan bahwa air bukanlah lagi seperti sesuatu yang buruk gitu ya, sesuatu yang menandakan musibah. Malah sekarang tuh air tuh bermanfaat ya. Misalkan kita mandi nih, terus air habis, ada hujan, numpanglah mandi. Misalkan begitu ya. Tapi enggak sih, saya enggak pernah melakukan itu. Atau air itu bahkan menjadi manfaat. Air hujan yang tadinya lahan yang kering kerontang sekarang malah menjadi lahan yang subur. Oleh karena apa? Karena air yang pemberian dari Tuhan. Dan kemudian dari air ini juga dapat memulihkan dan menyembuhkan. Ketika ada sebuah binatang ya
memerlukan sebuah air, misalkan ada kambing nih di hutan gitu ya. Terus aduh mana nih air nih, nggak ada karena sumber airnya jauh. Terus datanglah hujan, dan hujan itu genanglah air. Nah itu kan dapat membantu kambing itu untuk minum. Nah itulah air sebagai memulihkan, yang menyegarkan. Dan kemudian jika ada sungai gitu yang kering gitu, dan kemudian hujan, dan itu kan menandakan sebuah pemulihan ya bagi daerah sekitar. Misalkan sebuah sungai itu mengecil gitu, dan ikan-ikannya kan nggak bisa kemana-mana kan, tapi datangnya hujan memberikan ini pemulihan bagi ikan-ikan itu dan leluasa untuk berenang. Nah, tidak hanya itu, dalam perjanjian ini ditandai sebuah busur yang kutaruh di awan. Ya tentu busur ini adalah pelangi itu sendiri. Jadi saya tadi juga menarik ya lagunya tadi itu, yang pelangi kasih Tuhanmu. Itu ada menandakan bahwa pelangi itulah melambangkan kasih Allah, kasih pemeliharaan dari Tuhan terhadap ciptaannya. Dan Bapak Ibu, jika kita melihat pelangi itu rasanya gimana sih? Setelah hujan ya, habis hujan terus lihat pelangi itu rasanya gimana sih? Pasti ada adem gitu ya. Terus waktu lihat, wih cantiknya pelangi ini gitu, indahnya pelangi ini. Tapi agak lucu juga ya, misalkan ada orang gitu ya, lihat pelangi, aduh pelangi lagi, aduh ada pelangi tuh nggak mau lihat. Nah tidak ada yang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Pelangi itu pasti indah seperti kasih Allah. Dan dalam ayatnya yang ke-16 dikatakan bahwa jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Jika tiba-tiba air hujan itu turun gitu ya, maka ada sebuah pelangi. Dan hal itu pasti terjadi Bapak Ibu. Dan perjanjian itu adalah pasti selalu kekal. Dalam ayat 16 dikatakan, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal. Jadi tidak hanya berlaku di zaman Nabi Nuh itu pelanginya ya. Ketika kita hujan, kita lihat ke atas, sudah hujannya berhenti, pasti ada kayak warna-warna cerah, warna-warna merah, kuning, hijau. Dan itu berlaku sampai sekarang. Dan itulah perjanjian Allah pada kita. Dan Bapak Ibu, perjanjian Allah dengan Nabi Nuh ini juga berlakunya untuk selama-lamanya. Dan dalam janji Tuhan pada tema ini, Tuhan berjanji. Berjanji apa? Berjanji bahwa air bah tidak akan lagi memusnahkan manusia. Ketika perjanjian itu diluncurkan, sebelumnya itu adalah perintah Allah. Dan perintah Allah waktu pada zaman Nabi Nuh ini adalah beranak cucu. Dan kita sudah beranak cucu kan, katakanlah dalam kisah Nabi Nuh ini kan sesudah air bah itu menghantam bumi gitu ya. Kemudian kan Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk beranak cucu. Dan apa hasilnya? Hasilnya bumi menjadi pulih kembali. Dan itulah perjanjian Tuhan. Dan apakah Tuhan selalu menepati janji itu? Kalau menurut saya iya Bapak Ibu. Karena Tuhan itu tidak pernah berubah seperti yang Ibu katakan tadi ya. Tuhan itu tidak pernah berubah. Kemudian jika perintahnya Nabi Nuh itu adalah beranak cucu, jadi sekarang perintahnya apa gitu ya? Yaitu Bapak Ibu, perintah yang sekarang adalah
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Kemudian kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri dalam Lukas 10 ayat 27. Sehingga apa yang kita harus lakukan adalah mengasihi Allah dan juga sesama kita. Dan tidak lupa bahwa ya sebagai orang Kristen kita pasti paham bahwa kita adalah terang dan garam. Jadi tidak hanya mengasihi sesama, tapi kita juga menjadi terang dan garam. Apa artinya Bapak Ibu? Ya adalah terang dimanapun kita berada, menjadi terang dimanapun apapun yang Tuhan tempatkan kepada kita. Jika Tuhan menaruh kita di tempat yang gelap, maka jadilah terang. Jika Tuhan menempatkan kita di daerah-daerah yang mungkin agak-agak lingkungannya agak buruk, agak apa, jangan padamkan terang itu. Dan juga kita menjadi garam. Menjadi garam itu apa? Untuk merasakan kasih dari Allah. Sehingga itulah yang Tuhan mau, itulah yang Tuhan perintahkan pada kita. Dan Bapak Ibu, di sini kita belajar dalam bacaan kita bahwa Tuhan berjanji seberapapun hujan yang turun ke bumi tidak bakal bisa memusnahkan manusia. Yang artinya adalah seberapapun, sebanyak apapun dosa yang manusia lakukan, Tuhan tidak akan membinasakannya. Karena itulah janji Tuhan. Bahkan Tuhan menyelamatkan kita melalui air bah ini dan perjanjian ini. Kita bisa merasakan bahwa Allah benar-benar mengasihi kita. Dan apa yang Allah lakukan ini juga oleh karena kasih-Nya, sehingga kita juga harus mengasihi sesama kita. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Yesus berjanji bahwa kepada murid-muridnya juga demikian. Ia memerintahkan dulu murid-muridnya ya. Ketika ia sebelum terangkat ke surga gitu ya. Ia berkata pada murid-muridnya, pergilah dan beritakanlah Injil tentang aku. Dan sesudah itu apa? Sesudah itu turunlah janji dari Tuhan, yaitu apa? Roh Kudus. Roh Kudus turun agar apa? Agar kita dan Allah semakin dekat melalui Roh Kudusnya itu. Dan Bapak Ibu, kita belajar juga dari janji Tuhan bahwa seberapapun kita berdosa, seberapa banyak pun kita melakukan dosa, Tuhan tetap mengasihi kita. Dalam janji Tuhan ini kita juga belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Dan bahkan ketika kita berada dalam masalah gitu ya, Tuhan juga selalu menyertai kita dan membimbing kita. Dan Bapak Ibu, ingatlah bahwa karena janji Tuhan, Tuhan tidak pernah memusnahkan manusia. Malah Tuhan mengasihi benar-benar manusia. Dan maka dari itu, marilah kita bersama-sama melakukan perintahnya, yaitu menjadi terang dan garam. Meskipun kadang kita ini ya, kita berada di dunia yang kadang jika kita lihat di TV gitu ya, kadang miris gitu. Seorang polisi ya dibunuh rekannya sendiri. Itu adalah sebuah kelakuan yang Tuhan tidak suka, Bapak Ibu. Maka dari itu, jadilah terang, jadilah garam. Karena itu perintah Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menjanjikan kita waktu yang indah. Dan waktu Tuhan itu adalah indah. Sehingga kita harus mengikuti perintahnya, Bapak Ibu. Dan demikian
tidak lupa juga bahwa Allah akan selalu menemani kita, akan selalu bersama-sama dengan kita dalam keadaan apapun, dalam keadaan dimanapun. Karena itulah perjanjian kita, perjanjian Allah. Sehingga dalam hal ini, marilah Bapak Ibu, kita ingat bahwa Tuhan berjanji untuk selalu menemani kita dalam kehidupan sehari-hari. Immanuel, amin. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Bagi Bapak Ibu yang merasa kesulitan untuk berdiri, dengan sikap tegap dari hati, kita mengakui iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Yang Kuasa, Khalik langit dan bumi, pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya Bapak Ibu, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari sama-sama kita berdoa. Kembali kami berada dalam hadirat-Mu ya Allah, dan kami kembali mengangkat doa syafaat kami Allah, dan kami bersyukur atas kasih penyertaan-Mu dari awal hingga bangun sampai sekarang ya Allah. Dan dalam doa syafaat ini Allah, kami mengingat bahwa ada rekan-rekan kami yang sedang mengalami penyakit atau sedang mengalami musibah ya Allah. Terutama kami berdoa untuk Bu Cailan yang pendengarannya sangat kurang jelas ya Allah. Dan kami mohon bimbingan-Mu serta apa yang Engkau perbuatkan untuk Bu Cailan agar dapat berjalan dengan mulus ya Allah. Dan juga penyertaan-Mu kami panjatkan untuk Ibu Cailan ya Allah. Dan juga bagi Ibu Ahun yang sedang mengalami kejepit jantungnya dan badan yang sakit dan kepala ya Allah, kami percaya bahwa tangan penyertaan-Mu dan tangan penyembuhan-Mu agar selalu menemani kami ya Allah, dan selalu berada di samping kami ya Allah. Dan kami juga berdoa untuk Bu Marta yang kakinya sedang sakit. Kami percaya bahwa tangan-tangan-Mu, tangan-tangan penyembuhan-Mu dapat menyembuhkan kaki Bu Marta ya Allah. Dan kiranya dalam penyembuhan itu Bu Marta dapat bisa bersama-sama kami dan juga bisa berjalan kembali ya Allah. Dan juga kami berdoa untuk Bu Lau Sanmoy yang jatuh, dan kiranya dalam jatuh ini Allah, Engkau tolong dalam penyembuhannya ya Allah. Tolonglah tim medis ya Allah, tolonglah segala pengobatan yang ia minum,
Karena kami tahu ya Allah, tanpa Engkau pengobatan dan juga treatment itu ya Allah akan sia-sia ya Allah. Kami juga berdoa untuk Ibu Sri Rahayu yang tidak semangat ya Allah, dan juga sakit kansernya. Kami percaya bahwa tangan-tangan penyertaan-Mu dan juga melalui penyertaan tim medis ya Allah dapat menyembuhkan dan juga dapat membantu Ibu Sri Rahayu untuk menjadi lebih baik ya Allah. Dan juga Engkau berkati hatinya ya Allah, teman-teman serta keluarga yang menemani Ibu Sri Rahayu. Engkau berkati hatinya agar tetap kuat dan juga tetap bergembira ya Allah, karena kami tahu ya Allah, hati yang gembira adalah obat, dan kami percaya bahwa itu akan hadir melalui Engkau ya Allah. Dan kami berdoa untuk Bu Aster yang sedang sakit pinggang ya Allah. Kami percaya dalam penyakit ini ya Allah, Bu Aster tetap bersukacita, dan tolong Tuhan atas penyertaan-Mu dan juga kesembuhan-Mu ya Allah, agar Bu Aster dapat kembali seperti semula ya Allah, yang tidak merasakan sakit pinggang ya Allah. Dan kami berdoa juga untuk gereja kami ya Allah, Gereja Perniagaan. Berkatilah segala pelayanannya, berkatilah segala aktivitasnya ya Allah, agar menjadi misi atas dunia-Mu di sini ya Allah. Dan kami juga berdoa untuk negara ini yang sedang mengalami penurunan bahan perekonomian, bahan pangan oleh karena perang ya Allah. Engkau berkati negara ini, berkatilah apapun keputusan yang diambil oleh pemimpin kami, Presiden ya Allah. Dan juga kami berdoa untuk dunia ini, dunia yang sedang mengalami konflik dan di mana-mana ya Allah. Dan tolong akhirilah konflik ini ya Allah, dan juga biarlah kedua belah negara tersebut berdamai ya Allah. Kami tahu ya Allah, banyak sekali pergumulan kami yang kami alami, banyak sekali masalah yang kami alami dalam kehidupan kami ya Allah. Tolong bantu kami, tolong kuatkanlah kami ya Allah, agar terus bisa menjalani hidup. Dan kami percaya bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami melalui masalah-masalah tersebut ya Allah. Inilah doa kami ya Allah, doa yang jauh dari sempurna kami alaskan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya, amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, tiba saatnya kita memberi pengucapan syukur kepada Tuhan. Yang bertugas nanti ya, saya panggil baru ya. Sebelumnya kita memuji Tuhan. Oh, saya bacakan nats persembahan. Kita baca bersama ya sebelum kita memuji Tuhan. 1, 2, 3. Karena itu, saudara, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Allah. itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, ini pengucapan syukur yang sejati. Ya, persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan untuk pujian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih. Yesus, kamu ya? Enggak dong. Kau
Sekali lagi. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Tuhan Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan Engkau telah memberi kesempatan kami untuk berbakti di ruangan ini Tuhan. Tuhan saat ini kami membawa persembahan yang asalnya dari Tuhan juga. Kiranya Engkau juga memberkati orang-orang yang telah memberi persembahan ini Tuhan. Juga orang-orang yang akan mengelola persembahan ini, kiranya Engkau juga memberkati mereka, biarlah persembahan ini bisa digunakan untuk kebesaran nama-Mu. Tuhan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Ibu Gin. Ya, ibu-ibu, untuk kita bangkit berdiri untuk menutup kebaktian ini, yaitu Tuhan berjanji yang terbaik untuk kita semua, asal kita taat kepadanya. Ya, jangan salah, asal kita taat kepadanya. Kalau kita tidak taat, salah kita sendiri. Ya. Jadi kita akan memuji Tuhan. Ku tahu siapa yang pimpin dalam hidup kita, ya. Ku tahu siapa yang pimpin, kita nyanyikan 2 kali. Tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku, semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, menghadapi gelombang sepanjang
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, terima kasih karena Engkau masih menyertai kami dari awal hingga pada saat ini ibadah ini ya Allah. Dan kami tahu ya Allah melalui firman yang Kau telah sampaikan bahwa janji-Mu ya Allah seperti pelangi ya Allah. Dan maka dari itu kami harus meneruskan kasih-Mu ya Allah untuk sama kami. Dan kiranya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Allah, kami boleh menjadi terang dan garam bagi di lingkungan kami ya Allah. Dan juga kiranya penyertaan Tuhan dan tangan-tangan Tuhan memberkati dan melindungi kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Kita saat teduh sejenak. Mungkin ada kita saat teduh sejenak. Amin. Hah? Oke. Pak Sinsin kemana ya? Ayo. Ayo. Pak Sinsin kemana ya? Sin. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, Warta Lisan hari ini ucapan terima kasih pada Saudara Yonatan yang telah menyampaikan firman ya. Jadi Tuhan telah berjanji, kita amini janji Tuhan dan kita berharap kepada Tuhan ya. Terus kedua, terima kasih Penutua Martin Jung yang telah ikut di kebaktian Betaria dan juga pengakuan iman rasuli. Ini adalah pengakuan iman yang harus kita pegang dan kita harus mengerti dan melaksanakan pengakuan iman sebagai orang-orang percaya. Kami juga berterima kasih kepada Liturgos Ibu Hesti yang telah memimpin baktian ini dengan baik. Berikutnya tugas kelompok minggu depan adalah kelompok Naomi dengan koordinator Ibu Leni. Ibu Leni ya. Jadi ada Ibu Leni ya, jadi tolong diatur. Kemudian pembicara minggu depan Pendeta Emeritus Nur Cahyo ya. Bapak Ibu masih kenal ya, Ibu Pendeta Emeritus Nur Cahyo ya. Udah lama karena kita kebaktian 2 tahun kan nggak ada. Jadi ya waktu pandemi ini, jadi masih ingat ya nanti. Kemudian ada berita gembira nih ya. Jadi berita gembira lomba 5 sila Pancasila. Jadi ada yang bilang hari ini ya. Jadi minggu depan tanggal 21 kita ada lomba 5 sila Pancasila ya. Saya lihat Ibu kelompok ya. Jadi tadi ada yang 2 yang udah siap tuh pakai merah putih bajunya tuh. Bu Indrawati dengan Ibu Chen Chao Hyang ya. Chen Chao Hyang Bu Indrawati udah pakai. kalau bisa kalau bisa punya wardu seperti itu lebih bagus lagi ya. Kalau nggak bisa ya baju merah aja ya, baju merah atau Kalau yang nggak ada celana putih, merahnya aja. takutnya nanti nggak pakai celana. Oh, ya, yang penting atasnya merah ya. Ya celana bawahnya celana hitam. Terus ini MC-nya nanti Pak Rusmin ya, Bapak Rusmin yang akan membawa acaranya. Lalu tim juri
ada 3 orang, nanti Bu Lisanti, ada 3 orang, Bu Lisanti, Bu Ros juga dengan Bu Yinatia ya. Kemudian kriterianya harus tepat ya. Tepat berarti tidak boleh salah ya. Jadi kriterianya tepat, tidak boleh salah, lalu cepat dan lancar. Cepatnya ini mungkin panitia pakai stopwatch atau apa, saya nggak ngerti ya. Nanti panitia yang menentukan. Kemudian tadi yang dress code-nya itu kalau bisa baju merah putih lebih bagus, kalau nggak ada atasnya merah, bawahnya ya hitam ya boleh. Ya. Lalu kita nanti minggu depan diberikan masker ya. Masker yang di bawah saya siapkan kantong plastik, disimpan dulu ya. Kita ada masker merah putih, nanti kita pakai masker merah putih semua ya. Jadi panitia udah belikan masker ya. Ya, jadi tadi disiapkan. Kemudian caranya berkelompok. Kita atur kan ada 6 kelompok. Nanti kita kasih tempelan itu kelompoknya ya. Nanti tiap kelompok itu diwakili 2 orang ya. Tiap kelompok diwakili 2 orang, 1 yang. Jadi mungkin kalau lupa enggak. Kalau beramil ya boleh bisikin gitu. Kalau semuanya nanti suaranya gimana ya? 12 orang. Iya, ada 15 orang suara bareng-bareng nggak bisa dengar semuanya ya. Jadi nanti berkelompok dengan diwakili 2 orang ya. Lalu pemenangnya ada 3. Pemenang 1, 2, 3 dan juga kriteria pemenang 1, kedua, ketiga nanti akan ditentukan kemudian ya. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Silakan Bu Feli. Selamat pagi Opa Oma. Apa kabar hari ini? Sehat semua? Sudah makan? Duh, kenceng amat Pak Hendra. Belum makan aja suaranya udah segitu tuh. Ya. Oke, Opa Oma hari ini kita kedatangan keponakan dari Ibu Dewi. Masih ingat Ibu Dewi? Nah, Ibu Dewi minggu yang lalu sudah dipanggil oleh Tuhan dan keponakannya hari ini ingin mengucapkan sepatah 2 patah kata untuk kita semua yang ikut mendoakan, memberikan perhatian kepada keluarga Ibu Dewi. Saya persilakan. Sebentar ya, tolong semuanya tenang ya. Selamat pagi, nama saya Tika, saya anak Pak Kim Chuan, terus saya keponakan Ibu Dewi Prasetya. Terima kasih saya boleh hadir di hari ini. Saya datang untuk khusus memberitahu bahwa Ibu Dewi Prasetya sudah dipanggil pulang hari Minggu lalu dalam tidur. Ya. Jadi ketika kami pagi-pagi jam 6 tengok ke kamar, itu sudah tidak ada. Ya, Tuhan sudah panggil. Jadi hari Minggu itu saya bergegas ke sana kemari karena hari itu harus selesai mengurus karena saya hanya sendiri di rumah begitu ya. Lalu saya hubungi Pak Irwan, saya hubungi Bu Hermin dan semua sangat membantu. Saya terima kasih banyak karena pada hari itu juga jam 7 tutup peti bisa dilaksanakan dengan baik. Dengan full tim, dengan musik ya, dengan firman, terima kasih banyak. Lalu hari Seninnya, hari berikutnya itu sudah bisa dilaksanakan proses untuk kremasi di Cilincing ya. Jadi Minggu meninggal, Senin sudah selesai. Saya atas nama keluarga besar yang terpencar kemana-mana karena di Jakarta saya hanya sendiri, terima kasih banyak karena mulai dari hari Minggu sampai hari Senin, tim dari GKI selalu menyertai ya, mendoakan sampai ke kremasi yang terakhir. Terima kasih banyak. Saya khususnya mohon maaf jika selama II berinteraksi ya, ada di dalam kebaktian lansia sebelumnya waktu II masih sehat, masih bisa datang ya. Itu banyak mungkin ada yang kurang enak atau kata-kata atau sikap atau apapun,
mohon dimaafkan. Terima kasih sekali lagi, hidup singkat. Untuk mati tidak perlu tua, muda pun mati, sehat pun mati. Ya, jadi mari kita bersemangat, mari kita bergegas, mari kita kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Karena pada saatnya hanya kita dan Tuhan yang akan bertemu. Jadi jangan takut sama masalah, itu cuma hanya akan menguatkan kita punya otot rohani, supaya ketika kita Tuhan panggil pulang, kita dalam keadaan siap dan tidak malu bertemu dengan Dia. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Tika. Sekarang saya ingin memperkenalkan ada yang baru ya. Hari ini ada yang baru. Sepertinya ada yang baru tadi, namanya Ibu Apau ya. Ya, mari Bu, silakan ke depan Bu, boleh? Ya. Minggu lalu kita sudah kedatangan Ibu Meli, hari ini Ibu Meli juga datang. Yang cantik Ibu Meli datang. Sekarang kita kedatangan Ibu Apau. Ya. Saya persilakan. Mari. Mari Bu. Sini Bu sama saya. Ya. Enggak apa-apa, bisa lah. Ya, ini Ibu Apau bener ya? Umurnya berapa? 58. Oh 58, ya. Asalnya dari mana Bu? Medan. Oh dari Medan. Aku habis stroke jadi ngomongnya. Oh habis stroke. Tapi jalannya tadi Udah, cukup benar. bagus ya, puji Tuhan ya. Biasanya kebaktian di mana Bu? Di Serom di Jembatan 5. Oh di Jembatan 5. Kesini sama siapa tadi? Sendiri? Sama si Riing. Oh Bu Iji, si oh ini. temannya ya. Oke. Ada anak berapa Bu? 2. Ya. Cucu sudah punya? 2. Dua juga. Cucunya 4. Oh 4 ya, banyak juga ya. Oke, senang sekali Ibu Apau bisa bersama-sama dengan kita berbakti di sini. Kalau minggu depan atau minggu selanjutnya Ibu mau datang, kami sangat senang sekali. Oke ya, tetap semangat ya Ibu Apau ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Ibu Apau. Hati-hati ya Bu ya. Ya, nah sekarang waktunya kita apa? Oh ya, sebelum mengawal ayat ada satu pengunjung baru nih ya. Kayaknya baru benar ya, Axel? Harus dikenalin juga, Axel. Axel ini cucunya Ibu Hesti itu ya. Axel, ngadep sana Axel. Nah. Mirip nggak nih sama omanya? Kalau dilihat dari Monas baru mirip ya. Dia baru pulang dari Jerman ya. Iya kayak mama, kayak omanya semangat ya. Oma opa di sini juga semangat menghafal ayat, ya kan? Benar nggak? Nah kita kasih lihat sama cucu kita, Pak Jonathan ya. Opa oma rajin menghafal ayat dan tidak takut dengan ayat yang panjang. Minggu lalu Pak William Andreas memberikan 2 ayat ya. Boleh 1 atau 2 siap yang dipilih, yang pasti yang pertama. Kalau boleh melanjutkan yang ayat kedua silakan ya. Oke. Mari siapa yang mau mulai lebih dulu? Wah, Ibu Yulia. Silakan. Kelompok Ayub nih, ya. Iya, bagus. Ya. Segala. Iya. Benar. Iya. Cakep ya. Siapa lagi? Berikutnya. Ayo. Ibu Engni. Oh, Ibu Engni lagi sibuk masak kue chiffon cake. Yang lainnya siapa dong? Ibu Iem, ayo sini Ibu Iem, deketan sini. Ya, ayo. Ya Bu Iem. Ya 1 aja nggak apa-apa, korting. Ya, ayo Bu Iem. Ayat. Iya. Kan? Tuh kan malu.
Ya. Yang apa? Yang sangat suka? Iya. Yang takut akan Tuhan dan sangat suka akan perintahnya. Siapa lagi? Ayo. Ayo dong. Wah, biasanya banyak kok ini. Pak Tiongki. Pak Tiongki. Pak Tiongki. Ayo Pak Tiongki. Ya, tolong semuanya tenang dulu, Pak Tiongki akan menghafal ayat. Iya. Iya. Belum. Yang sangat belum. Yang sangat suka? Iya. Akan? Iya. Pak Tiongki umur berapa? 71 tuh ya, latihan menghafal terus. Siapa lagi? Biasanya Bu Leni. Ayo. Ayo Bu Herawati. Nah, ini terus menghafal ayat setiap hari. Oke, silakan. Ya. Iya. 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 Hebat ya. Pelan-pelan jelas sampai selesai. Siapa lagi? Ayo. Oh, yang 2 minggu lalu boleh. Ayo, Ibrani. Ntar dulu, tuh Bu Leni. Ya, waduh Bu Leni. Jangan keraskan. Nah, pelan. Ayo. Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya yang penting keraskan hatimu. Ayo. Siapa? Ntar dulu. Ibu Yem tadi udah. Ayo, siapa yang lainnya? Boleh Ibrani ataupun yang dari Pak William. Siapa? Yang lainnya? Wih, pada ngapalin Pancasila ya, sampai kelupaan ngapal Pancasila. Pancasilanya sampai kelupaan ngapal ayatnya, ya kan? Aduh, bagaimana ini? Ada lagi? Ada. Oh, Bu Melani. Yuk, boleh. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Ya. Berbahagialah. Yang sangat suka kepada. Iya. Nih, Bu Melani nih sakit-sakit mah ngapal ayat tuh, ya kan? Ada lagi? Siapa? Nah, kalau nggak ada, minggu depan kita akan berlomba menghafal Pancasila. Kalau dulu waktu sekolah dijamin 5 sila lewat. Pasti bisa. Nah, sekarang kita buktikan. Yang udah oma opa masih bisa nggak ngapalnya ya? Katanya yang ayat keempat yang paling ribet, susah, panjang. Nggak apa-apa, karena setiap kelompok akan menunjuk wakilnya 2 orang untuk menghafal Pancasila. Kalau yang satu ya, yang utama tergagap, temennya boleh bantu, pembisik ya. Jadi nggak usah takut, kalau oma opa itu selalu dibantu untuk lebih mudah. Yang penting berani berdiri dulu ya. Oke, udah siap ya? Bajunya kalau bisa warna merah dan putih. Kalau nggak punya nggak apa-apa, yang penting pakai baju, jangan
nggak pakai baju nanti masuk. Nah, nanti sakit, ya kan? Benar? Oke, semuanya minggu depan kita akan datang merayakan hari kemerdekaan dengan berbagai macam acara, ya. Mari kita sekarang pulang dengan mengingat bahwa kita adalah teladan untuk anak, mantu, dan cucu. Kita berdiri menyanyi lagu Mars. Betaria bahagia, Betaria ceria, menolak duka, menatap padanya di singgasana baka, surya harapan. Betaria bahagia, senantiasa berkarya bagi sesama, anak mantu cucu bangga atas karsa berguna, teladan berharga. Sekali lagi, Betaria bahagia, Betaria ceria, menolak duka, memandang wajahnya di singgasana baka, surya harapan. Betaria bahagia, senantiasa berkarya bagi sesama, anak mantu cucu bangga atas karsa berguna, teladan sekali lagi, teladan berharga. Sekali lagi teladan berharga. Selamat hari Minggu, Opa Oma. Jangan lupa kita adalah teladan bagi anak, mantu, cucu. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk ikut lomba kelompok menghafal Pancasila. Merdeka! Mas Yufong. Halo, apa kabar? Ibu Hok, apa kabar? Menghafal Pancasila ya? Mas Yufong, apa kabar? Sehat ya? Coba dibuka mic-nya. Halo Oma Ina. Itu Mas Yufong ngomong apa ya? Nggak dengar. Hai, dibukain, tolong dibuka mic-nya Mas Yufong supaya kita dengar. Ibu Eritio, sehat Ibu Eritio. Oma Hyangwa, apa kabar? Oma Eka. Oh, nah itu dia. Oma Syufong, gimana kabarnya? Baik Oma. Oh baik ya, puji Tuhan. Oma Syufong umur berapa sekarang? 90 berapa? 95. 95 Oma. Oke, tuh Oma Hyangwa ketawa, senyum ya. Baik ya Oma ya. Iya, minggu depan datang dong Oma. Ya, pakai baju merah. Ikut acara kemerdekaan ya. Semangat ya Oma-oma ya. Halo Pak Sudrajat. Gimana? Baik.
Anak cucunya udah baik ya? Cucu sama mantunya udah baik ya Pak Sudrajat? Ya, oke. Ya, nggak dengar, dibuka mic-nya. Pak Sudrajat dibuka mic-nya. Oke, udah. Masih? Oke. Tahu udah baik ya? Oke, tetap semangat ya. Oma Eka, mana Oma Eka? Mana Oma Eka? Oke, selamat hari Minggu semuanya ya. Sampai ketemu minggu depan. Oma Erni ya? Ada Oma Erni? Oke, dah. Iya.